Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Ini pertanyaannya guys. Jadi kami jelasin. Jadi pemilihan media yang kami pilih itu ada 3. Yang pertama ada berupa video tutorial, contoh poster, dan demonstrasi langsung. Kalau dianalisis lebih dalam, pemilihan media ini sebenarnya didasarkan pada karakter materi yang bersifat praktik. Dalam pembelajaran menggambar poster, siswa tidak hanya cukup memahami konsep, tetapi juga perlu melihat proses secara langsung agar bisa menerapkannya. Terus, video tutorial itu dipilih karena mampu menampilkan proses menggambar secara runtut, mulai dari sketsa hingga finishing. Jadi siswa tidak hanya melihat hasil akhirnya, tetapi juga memahami tahapan pembuatannya. Kemudian, selain itu kelebihan video adalah dapat diputar ulang, bisa diulang-ulang. Ini tuh penting karena setiap siswa memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda, sehingga video memberikan fleksibilitas dalam belajar. Kemudian contoh poster itu digunakan sebagai referensi visual. Kalau nggak ada contoh, siswa itu cenderung memiliki gambaran yang abstrak, sehingga hasil karya menjadi kurang terarah. Dengan contoh itu, siswa bisa memahami aspek konsep, warna, dan pesan visual secara lebih konkret. Sedangkan demonstrasi langsung berfungsi sebagai pelengkap, karena meskipun ada video atau contoh poster itu tetap dibutuhkan penjelasan langsung dari guru untuk mengklarifikasi bagian yang belum dipahami, sekaligus membuka interaksi 2 arah antara guru dan siswa. Jadi ketiga media ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi sesuai kebutuhan pembelajaran. Kelebihan dan juga kekurangan. Jika dilihat secara kritis, kelebihan dari media-media tersebut bukan hanya menarik, tetapi juga membantu proses berpikir siswa. Video dan demonstrasi bukan hanya memaparkan teori saja, tetapi juga praktek. Benefitnya, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Siswa tidak hanya mampu menghafal, tetapi juga mampu memahami dan juga praktek secara langsung. Selain itu, video mendorong kemandirian siswa dalam belajar di rumah. Jadi, siswa itu tidak hanya bergantung pada penjelasan guru yang disampaikan selama pembelajaran berlangsung di kelas. Namun, di sisi lain terdapat beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan lagi. Di antaranya, yang pertama, ada media tergantung pada fasilitas yang memadai, sebagai contoh perangkat digital. Sedangkan tidak semua sekolah mendukung penggunaan media ini secara maksimal. Yang kedua ada demonstrasi. Demonstrasi ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, waktu, biaya, posisi siswa, dan juga kesiapan dari guru tersebut. Dan yang ketiga, jika penggunaan media tersebut tidak disertai dengan pembelajaran yang efektif, maka berpotensi menciptakan siswa yang pasif dan hanya sebagai penonton semata. Jadi untuk kesimpulannya, media tidak hanya digunakan secara tunggal, tetapi perlu mengkombinasikan antara media yang satu dengan media yang lain. Ditambah lagi dengan strategi pembelajaran yang tepat, sehingga mampu menghasilkan pembelajaran yang tidak hanya efektif, tetapi juga bermakna. Prinsip pemilihan media dalam memilih media pembelajaran. Yang penting bukan yang paling bagus, tapi yang paling sesuai dengan kebutuhan. Pertama, harus sesuai tujuan pembelajaran, karena ini praktik menggambar poster. Maka media harus mendukung keterampilan, bukan hanya teori. Yang kedua, sesuai karakteristik siswa, siswa SMP lebih responsif terhadap media visual dan interaktif. Jadi video dan contoh visual lebih efektif. Yang ketiga, ketepatgunaan, artinya media harus sesuai dengan materi. Dalam hal ini video lebih tepat karena bisa menunjukkan proses secara langsung. Yang keempat, ketersediaan dan kondisi fasilitas. Jadi media harus realistis untuk digunakan. Dan terakhir, efektivitas, yaitu apakah media benar-benar membantu pemahaman siswa, bukan hanya menarik saja. Selanjutnya ada lembar analisis media pembelajaran. Judul materinya,
materi seni rupa unit 2 mendesain SMP kelas 7 semester 1 kurikulum merdeka. Jenis medianya adalah video pembelajaran YouTube. Nah, pada aspek yang diamati yang pertama, kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Pada uraian analisisnya, media video sangat sesuai dengan CP Kurikulum Merdeka, mampu membantu siswa memahami pola organis dan geometris melalui contoh nyata dari lingkungan, serta mengaplikasikannya pada benda sehari-hari. Pembelajaran tersaji terpadu dari konsep hingga teknik. Selanjutnya ada yang nomor 2, kesesuaian media dengan materi pembelajaran, urutan organisasi, materi, kedalaman, dan keluasannya. Pada uraiannya, materi disajikan secara sistematis dan logis, dimulai dari sejarah seni rupa, konsep desain, inspirasi, Wanara Studio, pola organis, pola geometris, hingga aplikasi. Urutan ini memudahkan siswa memahami dari tahap konseptual ke aplikatif. Kedalaman materi berada pada level dasar C1 sampai C2. Mencangkup definisi desain, perbedaan pola, sumber inspirasi, dan tahapan penerapan keluasan materi juga lengkap, meliputi konteks sejarah, konsep inti, contoh nyata, klasifikasi pola, serta langkah aplikasi. Visualisasi video memperkuat pemahaman dengan menampilkan contoh konkret, sehingga membantu menghubungkan teori dan praktik. Yang nomor 3, ada kesesuaian media dengan karakteristik siswa, budaya, status sosial, minat, atau motivasi belajar, kemampuan awal, perkembangan emosi, atau intelektual atau fisik. Pada uraian di sini, media relevan dengan budaya karena mengangkat ragam hias Nusantara dan contoh lokal, sehingga menumbuhkan rasa bangga, visual yang menarik dan aplikatif, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa usia 12-14 tahun. Materi dimulai dari konsep dasar sehingga sesuai dengan kemampuan awal siswa. Secara intelektual, siswa SMP sudah mampu mengklasifikasikan pola organis dan geometri sesuai tahap perkembangan kognitifnya. Selain itu, materi dapat diakses tanpa hambatan sosial, emosional, maupun fisik. Selanjutnya yang nomor 4, kesesuaian konten media dengan konsep teori berdasarkan topik materi. Nah, yang uraian analisisnya ini, konten media sesuai dengan konsep teoritis dalam seni rupa desain. Penjelasan mendesain sebagai proses observasi sejalan dengan teori desain yang menjadikan pengamatan sebagai dasar kreativitas. Klasifikasi pola organis dan geometri sesuai kajian ragam hias, serta mengikuti siklus kreatif, observasi, eksplorasi, aplikasi. Penggunaan contoh nyata seperti Wanara Studio menunjukkan keterkaitan dengan dunia profesional dan pembelajaran kontekstual. Selain itu, adanya pembahasan perkembangan teknologi desain memberikan pemahaman tentang evolusi desain. Kemudian ada aspek yang diamati, yakni poin saran-saran terkait media yang dianalisis. Yang pertama itu ada aspek penyampaian, yakni narator disarankan agar memberikan jeda selama 3-5 detik setelah melontarkan pertanyaan, agar siswa dapat memperoleh waktu untuk berpikir. Selain itu juga bisa ditambahkan rangkuman di setiap subbab untuk membantu penguatan ingatan siswa. Yang kedua itu ada aspek visual, yakni semua teks yang ditampilkan harus diperbaiki, seperti teks putih dengan latar belakang yang lebih gelap. Lalu ukuran teksnya itu kalau poin penting bisa diperbesar agar dapat dibaca dalam jarak kurang lebih 2 meter. Lalu proses menggambar ragam hiasnya juga sebaiknya ditambahkan dalam bentuk timplase agar siswa memperoleh gambaran gerakan yang lebih konkret. Lalu ada juga aspek yang diamati, yakni refleksi dari hasil analisis jika Anda nanti menjadi guru mau mengembangkan media bagaimana gitu kan. Lalu jawaban saya, jika saya menjadi guru, pengembangan media tidak hanya berfokus pada penyampaian materi saja, tapi juga pada perancangan pengalaman belajar yang lebih bermakna.
Media harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dari minat, bakat, atau usia siswa, dan berbagai konteks lingkungan yang lebih relevan. Guru juga perlu mendorong pembelajaran berbasis masalah dan kearifan lokal. Selain itu, perlu integrasi antara teknologi dan pengalaman langsung agar pembelajaran lebih konkret. Penggunaan berbagai media seperti video, modul, praktik juga penting untuk mengakomodasikan keberagaman gaya belajar siswa. Selanjutnya ada kesesuaian media dengan gaya belajar siswa, yakni ada uraian analisis. Media video ini dinilai telah mendukung gaya belajar visual melalui gambar-gambar konkret, serta gaya belajar auditori melalui narasi yang disampaikan secara runtut. Namun ditemukan kelemahan pada penyampaiannya, yakni narator menyampaikan bagian klasifikasi oleh organis dan geometris dengan kecepatan yang terlalu tinggi, sehingga siswa dikhawatirkan akan ketinggalan pemahaman. Dari segi visual, teks penjelasan pada menit ke 1.30 hingga 2.00 ditampilkan dengan kontras warna yang rendah, seperti coklat muda di atas latar krim, sehingga mengakibatkan kesulitan terbaca, terutama pada layar ponsel. Oleh karena itu, untuk siswa kinestetik, video ini kurang mendukung karena tidak dilengkapi dengan simulasi gerakan atau instruksi yang dapat diikuti secara langsung. Sekian dari kami kelompok 3, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Labana al